وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.
Ya Allah. محمد ابن محمد الغزالي ثم إلى روح كتب الأحوال أبي يزيد البسامي ثم إلى روح الشيخ كتب المقام سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى روح سيد الشيخ محمد ابن عبد الكريم السمان المدني ثم إلى روح خليفته شيخنا وجدنا مولانا محمد أرشد بن عبد الله كلامبيان ثم إلى روح الشيخ عبد الصمد البالمباني ثم إلى روح أستاذنا أحمد فهمي ابن زمزم ثم إلى أرواح والدنا ومشايخنا وأصولهم وفروعهم بأن الله يتغشاهم برحمة والمغفرة ويؤلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى والدنا وعلى أهل بلدتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وأن الله الكريم يرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وحسن الخاتمة في أمن وعافية وسلامة بسر النبي وآل النبي بسر الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال وتسعد الحفجة بعمل العبد يبتهج نورا من صدقة وصيام وصلاة قد عجب الحفجة فيجاوزون به إلى السماء السادسة فيقول لهم الملك الموكل بها كفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه أنا ملك الكبر أمرني ربي أن لا أدع عمله يجاوزني إلى غيري innahu kana yatakabbaru 'alan nasi fi majalisihim. Langit yang ketiga inilah amalnya sudah meningkat. Dari langit yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Jadi langit penjaga, langit-langit yang ketiga seterusnya ini diberikan Allah kekuasaan untuk mengetahui apa kejelekan atau kerusakan amal hamba-hamba. Adapun malaikat yang membawanya ada tahu lah. Membawa nih, malaikat atau membawa dari bawah ke atas ada tahunya. Karena tugasnya membawa aja. Artinya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan naik malaikat yang memeliharakan amal hamba Allah taala itu. Padahal bergilang-gilang cahayanya itu, amalnya luar biasa sudah. Yaitu daripada amal sedekah sunatnya, daripada puasa dan daripada sembahyang. Sunat aja nih lah, nang bisa kita di apa karena
Nafsu kita ini bisa hendak minta puji, minta macam-macam tuh banyaknya di ibadah sunat. Karena kalau yang wajib ini kan syiar. Dan sesungguhnya telah suka malaikat yang memeliharakan amal itu. Malaikat nama boleh suka lah. Karena amal ini luar biasa. Dari beberapa amal tadi. Maka lalu mereka itu malaikat dengan amal itu hingga kepada langit yang ketiga. Sampai ke langit yang ketiga malaikat yang membawa amal hamba nih. Maka berkata bagi mereka itu oleh malaikat yang diwakilkan dengan menjaga pintu langit yang ketiga itu. Nah, pajar malaikat penjaga langit yang ketiga, berhenti kamu dan palukan oleh kamu dengan amal itu akan muka orang yang mempunyai amal ini. Akulah, kata malaikat penjaga langit yang ketiga, yang mempunyai takabur. Aku tahu orang-orang yang beribadah itu di hatinya ada sombong. Yang memeriksa sifat takabur itu tugasku ya malaikat yang langit ketiga. Karena sudah diizinkan Allah. Telah menyuruh akan daku oleh Tuhanku bahwa tiada aku tinggalkan amalnya ini melalui ia akan daku kepada yang lain daripadaku. Orang yang mempunyai amal ini takabur, yakni membesarkan dirinya dengan amalnya itu atas manusia di dalam majelis mereka itu. Nah, itu sebabnya yang ketiga ini sombong lah. Menyombongkan amal. Maka kalau menyombongkan amal itu maka ada karena rahmat, karena taufik, karena dirinya, karena akuannya kawaba amal. Lalu timbul nafsunya untuk sombong. Qala wa tas'adul hafajatu bi amalil abdi yazhu kama yazhul kaukabu ad-durriyu walahu dawiyun min tasbihin wa salatin wa hajjin wa umratin hatta yujawizu bihi ila rabi'ah wa yaqulu lahumul malak al muwakkalu biha kipu watribu biha jal amal wajha sahibih wa batnahu wa zahrahu ana sahibul ujub. Amarani rabbi alla ada amalahu yujawizuni ila ghairi innahu kana ija amila amalan adkhalal ujuba fi amalih. Nah, jadi jalan langit angka 4 penjaga gawang, aku ini tugaskan Allah Ta'ala, aku diberitahu orang-orang yang beramal itu ujub dalam hatinya. Nah, ujub ini bangganya pada dirinya sendiri, padahal kada keluar lagi. Ujub itu kada keluar, bukan kepada manusia, tujuannya kepada dirinya sendiri ujub itu. Nah, merasa puas dengan ibadahnya. Cuma kadang-kadang bisa tak ucap juga lah, tak ucap terpandir alhamdulillah jar malam tadi. Nah, itu jadi sum'ah sudah. Ujub waktu beramal di kamar, tak ucap ke lain itu jadi sum'ah. Dua penyakit tuh. Nah, arti sum'ah, tak ucap di buntung nih, lalu orang mendengar, memuji orang. Nah, double dah. Makanya jar Nabi contohnya kalau kita bekerja sunat apa saja, tangan kanan memberikan sedekah sunat, tangan kiri jangan sampai tahu. Itu hadis. Jadi semua amal sunat, terkecuali orang nak batakun. Kayak apa cara menggawe ibadah-ibadah sunat? Orang nak belajar batakun tuh boleh kita menyampaikan. Berarti ada tujuan hendak melaksanakan ibadah sunat. Nah, kayak kita puasa sunat tuh, orang batakun puasa kayak kan? Ada tuh, padahal di hati puasa. Kita kan boleh pada puasa. Karena puasa sunat tuh itu di kitab itulah. Tapi kalau puasa wajib itu kan sama-sama sudah. Kalau orang boleh makan misalnya, makan aku sudah makan, maksudnya makan sahur. Hilahnya kayak itu. Karena kalau kita berpadah puasa, kita bisa timbul riya gitu. Bisa timbul Ini cepat di ibadah sunat nih. Setan tuh cepat masuk. Sabda Nabi SAW, dan naik malaikat yang memeliharakan amal hamba Allah itu dengan amal hamba Allah itu, padahal bercahaya-cahaya amalnya itu seperti cahaya bintang yang besar yang di langit, dan ada baginya suara yang gempar
daripada tasbih dan sembahyang dan haji dan umrah, hingga lalu mereka itu bersyarat dengan amal itu. Berserta dengan amal itu kepada langit yang keempat. Sampainya, jadi sudah dari 1, 2, 3 lewat sudah selamatnya. Nang gawian nang 1 tadi kan, nang kedua 3 tuh kada dauninya. Tapi nang keempatnya adanya ujub. Nah, maka berkata malaikat yang diwakilkan dengan dia langit keempat tadi, menjaga pintu langit yang keempat itu bagi malaikat yang membawa amal hamba Allah itu, berhenti kamu dan palukan dengan amal ini akan muka orang yang mempunyai amal ini, dan palukan akan perutnya. Jadi bukan hanya beberapa posisi badannya dipalukan nih lah, perutnya dan belakangnya. Akulah malaikat ujub yang memeriksa sifat ujub, dia malaikat nang keempat. Tahunya karena diberitahu Allah, telah menyuruh akan daku oleh Tuhanku bahwa tiada aku tinggalkan amalnya itu melalui akan daku kepada yang lain daripada aku. Bahwasanya adalah ia apabila beramal maka masuk ujub di dalam amalnya itu. Lapah, ujung lapah aja nih. Nah, malam bertah malaman beribadat. Jadi ini pentingnya kita membersih hati, pentingnya kita bertarikat. Nah, karena untuk membersih penyakit-penyakit batin di dalam hati itu tidak ada lain selain daripada tarikat. Dengan tarikat itulah Allah menganugerahkan rasa kita, menghilangkan perasaan keakuan kita. Qala wa tas'adul hafajatu bi amalil abdi hatta yujawizu bihi ila as-sama'il khamisah ka'annahu al-arusul mazfufatu ila ba'diha fayaqulu lahumul malak al-muwakkalu biha kipu watribu bihajal amal wajha sahibih wahmiluhu ala atikihi ana malakul hasad innahu kana yahsudun nas man yata'allamu wa ya'malu misla amalihi wa kulla man kana ya'khuju fadlan minal ibadah yahsuduhum wa yaqa'u fihim amarani rabbi alla ada'a amalahu yujawizuni ila ghairi. Ini hasad pulang orang nang kalimane lah. Nang keempat selesainya kada kenanya, ujub pada dayanya, tapi ada hasad di hatinya. Ini dahsyat bagi. Dan sabda Nabi SAW, dan naik malaikat yang memeliharakan amal hamba Allah itu, serta dengan amal hamba itu hingga lalu mereka itu beserta amal itu kepada langit yang kelima. Seolah-olah ia mempelai yang diarak kepada suaminya. Nah, seolah-olah pengantin yang diarak kepada suaminya. Luar biasa amalnya inilah malaikat. Banyak benar membawa malaikat. Nah, malaikat kada tahu juga. Malaikat Allah kada tahunya. Maka berkata bagi mereka itu oleh malaikat yang diwakilkan menjaga pintu langit yang kelima itu, berhenti kamu dan palukan oleh kamu amal itu akan muka orang yang mempunyai amal itu, dan tanggungkan oleh kamu akan amal ini atas bahunya. Jadi muka bahunya lah. Akulah malaikat yang mempunyai amal hasad, yakni dengki. Beramal sudah banyak maka masih dengki lah. Nah, berarti tanda amalnya itu pada sempurna. Nah, ada kesalahan. Bahwasanya orang yang beramal itu dengki akan seseorang yang belajar ilmu. Nah, alim orang ini berarti lah. Tapi bila ada orang alim syariknya. Nah. Dan orang yang beramal seperti amalnya, kada ketujuhnya, dianggapnya menyainginya. Lah, nah. Dan tiap-tiap seseorang yang ada ia mengambil kelebihan daripada ibadat, maka dengki ia akan mereka itu, dan menjatuhkan ia akan perkataan yang jahat di dalam mereka itu, nang sesamanya tadi. Nah, telah menyuruh akan daku oleh Tuhanku, kata malaikat penjaga yang kelima,
bahwa tiada aku tinggalkan amalnya melalui akan daku kepada yang lain daripadaku. Jadi orang ini hasad 4 langit sudah selesainya aman, tapi nang kalima ternyata ada hasad dalam amalnya. Mudahan kita berkata baca ini nah tunggal putingan. Qala wa tas'adul hafajatu bi amalil abdi min salatin wa zakatin wa hajjin wa umratin wa siyamin fayujawizuna bihi ila sama'is sadisah fayaqulu lahumul malak al muwakkalu biha qifu watribu biha jal amal wajha sahibih innahu kana la yarhamu insanan qad min ibadillah asabahu bala'un aw durrun aw darrabih bal kana yasmatu bihi ana malakur rahmah amarani rabbi an la ada amalahu yujawizuni ila ghairi. Nang keenam ini penyakitnya apa? Kada pernah sayang lawan manusia. Kada ada rasa sayang di dalam hati. Urang nang kana bala, kana kaya apa, ka musibah, kada ada pernah sayang hatinya. Berarti ibadahnya ini rahman bismillahirrahmannya tuh kada masuk lalu. Nah, kosong. Padahal 17 kali kita nang wajib itu dibaca dalam 24 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman itu kan kasih sayang. Sabda Nabi SAW dan naik malaikat yang memeliharakan amal hamba Allah serta dengan amalnya itu. Daripada sembahyang dan zakat dan haji dan umrah dan puasa. Maka lalu mereka itu beserta dengan amal itu kepada langit yang ke-6. Lalu aja malaikatnya membawa nang tuang bawa nih nah sampai ke-6. Maka berkata bagi mereka itu oleh malaikat yang diwakilkan menjaga pintu langit yang ke-6 itu, berhenti kamu dan palukan dengan amal ini akan muka orang yang punya amal ini, bahwasanya adalah ia nang beramal ini tiada mengasihani akan manusia sekali-kali, kada pernah sayang akan manusia daripada hamba Allah yang kana bala atau dapat mudarat, tetapi adalah ia lebih suka dengan yang demikian itu. Kalau orang kena mudarat sukanya palanya pernah bahualan orang tuh lah suka benarnya. Itu tabiatnya nang beramal nang nomor 6 nih, langit ke-6. Kada pernah sayang lawan orang. Apalagi nang kada pernah disayangi dan anaknya seorang, anak anakannya seorang makin nyain itu lah. Makin banget lagi. Nah, ini jadi perlu kita rasa sayang itu wajib dalam hati kita nih mun anak selamat, harus wajib. Kawa memberi kada atau kada kawa itu kada masalah. Yang penting rasa sayang itu tanamkan harus ada dalam hati. Dan sanak kita nang sakit, anak amanakan kita nang sakit, memarina kita nang sakit, pihak mama, pihak bapak, tanamkan rasa sayang dulu. Itu menandakan salat kita makbul ngarannya. Nah, masuk ke dalam hati kita rasa sayang. Ini sudah nang ke-6 nah ibadahnya kada kisah lagi malaikat yang tomboya kada tahu. Luar biasa. Tapi ada di dalam hati kada pernah rasa sayang sekali-kali kada pernah sayang. Nah. Banget benar nih bilang kayak setan bujur lah. Topengnya aja mukanya aja ibadah, tapi anak manusia kada pernah sayang. Tiada mengasihani akan manusia sekali-kali daripada Allah Ta'ala yang karena bala atau dapat mudarat, tetapi adalah ia lebih suka dengan yang demikian itu. Sebaliknya sukanya, akulah jar malaikat yang mengasihani akan mereka itu, telah menyuruh akan daku oleh Tuhanku bahwa tiada aku tinggalkan amalannya melalui akan daku kepada yang lain daripada aku. Itu yang ke-6. Penyakitnya kadang pernah sayang. Nang kelima dari 1 sampai 5 amannya. Cuma nang ke-6 nya malaikat nang jaga ini tahu bahwa hatinya ini kada pernah sayang awan manusia. Qala wa tas'adul hafajatu bi amalil abdi ila sama'is sabi'ah min saumin wa salatin wa nafaqatin wa hajjin wa jihadin wa wara'in lahu dawiyun kadawiyil wara'di wa daw'un kadau isam ma'a salasatu alafi malakin fayujawizuna ila sama sabi'ah fayaqulu lahumul malak al muwakkalu biha qifu watribu biha jal amal wajha saibih wajawirahu
waqfilu bihi ala qalbihi inni ahjibu an rabbi kulli amalin lam yurad bihi wajhu rabbi innahu arada bi amalihi ghairallahi ta'ala innahu arada bihi rib'atan indal fuqaha wa zikran indal ulama wasitan fil madain amarani rabbi an ala ada'a amalahu yujawizuni ila ghairi fakullu amalin lam yakun khalisan lillahi fahuwa riya'un wala yaqbalullah ta'ala amalal murai. Ini dah tingkatannya para aulia nih lah, amalnya aulia. Nang didangkainya nih sama pada alim. Nah, sama pada orang alim. Anak terkenal seluruh dunia orang nih amalnya nih lah. Nah, hebat kalau sudah luar biasa. Nang ketujuh bang sudah nih lah. Sabda Nabi SAW, dan naik malaikat yang memeliharakan amal hamba Allah itu beserta dengan amal hamba Allah itu hingga sampai kepada langit yang ketujuh. Daripada puasa ibadahnya dan sembahyang dan nafkah dan haji dan perang sabilillah dan wara, terkumpul semuanya ilmunya orang ini sudah. Baginya suara seperti suara guru. Zikirnya tuh seperti suara guru, mengguruh zikirnya. Dan cahayanya seperti cahaya matahari. Sertanya 3.000 malaikat yang mengiringinya. 3.000 malaikat mengirim antarnya. Pada sedikitan. Maka lalu mereka itu serta dengan amal itu. Maka lalu mereka itu malaikat serta dengan amal itu kepada langit yang ketujuh. Maka berkata malaikat yang diwakilkan dengan menjaga pintu langit yang ketujuh, berhenti kamu dan palu oleh kamu dengan amal ini akan muka orang yang mempunyai amal ini, dan palukan pula amal ini kepada segala anggota, dan kuncikan oleh kamu atas hatinya bahwasanya disuruh akan daku mendindingi daripada Tuhanku akan tiap-tiap amal yang tiada dikehendaki semata-mata ikhlas bagi Tuhanku, bahwasanya adalah ia berkehendak dengan amalnya itu akan yang lain daripada Allah Ta'ala, bahwasanya ia berkehendak dengan amal itu akan ketinggian daripada fuqaha. Artinya ada nang alim nang paling tinggi parasanya, nya parasa itu nang alim, ada nang alim, ada nang hebat masih tingginya menurut perasaan nafsunya. Dan sebutan pada ulama supaya dikenal di kalangan ulamanya orang yang hebat, dan supaya masyhur pada beberapa negeri, ya kalau anak seluruh dunia supaya dikenal orang. Telah menyuruh akan daku oleh Tuhanku bahwa tiada aku tinggalkan amalnya ini melalui akan daku kepada yang lain daripadaku. Maka tiap-tiap amal yang tiada ada ikhlas bagi Allah Ta'ala, maka amal itu riya, dan tiada menerima Allah Ta'ala akan amal orang yang riya itu. Ya manusia tujuannya riya itu kan karena minta dipuji manusia. Ini kita kadang nang ini, kadang kawa kita mencapai nang ini. Nah, karena ini orangnya hebat benar, alim benar orangnya, tapi masih aja masuk sifat-sifat penyakit hati. Karena orang ini belum masuk tarikat lagi. Hanya amal jahir. Amalnya, ilmunya dipikih dan ditauhid. Kadang mau urusi hatinya ada. Makanya jadi Imam Ghazali seorang yang merasakan aku jasirin kada pertenang di Baghdad itu. Akhirnya beliau keluar mencari guru tasawuf. Padahal beliau kan sudah disebut Hujatul Islam. Semua ilmu jahir kadada Sidin lengkap sudah. Itu pengalaman Sidin. Makanya Sidin Wadi berkata di dalam kitab ini, kayak apapun hebatnya seseorang ilmunya, kalau belum masuk tarikat maka dikhawatirkan matinya mati musiran bil kabair. Kayak itu kalau semalam katanya dikhawatirkan matinya su'ul khatimah karena semua aktivitasnya masih diakuinya. Itu Imam Ghazali. Ya ini pun kitab yang kita baca ini.
Qala wa tas'adul hafajatu bi amalil abdi min salati wa zakati wa siyamin wa hajjin wa umratin wa khuluqi hasanin wa sumtin wa zikrillahi ta'ala wa tusayyi'u malaikatus samawati hatta yaqta'u al-hujuba kullaha ila Allahi azza wa jalla fayakifuna baina yadayhi wa yashhaduna lahu bil amali salihil mukhlisi lillahi ta'ala. Qala fayaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala lahum antumul hafajatu ala amali abdi wa ana ar-rakibu ala nafsihi innahu lam yuridni bihajal amal wa arada bihi ghairi fa alaihi la'nati fataqulul malaikatu alaihi la'natuka wa la'natuna wa tal'anuhu samawati sab'u wa man fihin. Ini terakhir nang ke-8. Malaikat memuji benar sudah malaikat namun bani memuji benar lah jar Allah Ta'ala ikam kada tahu di dalam hatinya kada tahu aku nang tahu nah hebat pada nang 7 tadi lagi orangnya. Sabda Nabi SAW, dan naik malaikat yang memeliharakan amal hamba itu beserta dengan amal hamba itu daripada sembahyang dan memberi zakat dan puasa dan haji dan umrah dan perangai yang baik. Nang lain tadi kada disebut perangai yang baik lah. Dan diam, orang ini pendiam aja. Dan zikrullah ta'ala, dan mengiringi akan dia oleh malaikat yang di dalam 7 petala langit hingga memutus mereka itu akan sekalian dinding kawa menembus untuk menuju hadrat Allah. Semua malaikat ikut mengantar dan kau menembus dinding hadrat Allah sehingga sampai ke hadrat Allah orang inilah. Nah, tapi setelah sampai ke hadrat Allah ya, hingga sampai mereka itu serta dengan amal itu kepada Allah Azza wa Jalla, maka berdiri sekalian malaikat itu antara hadapan hadrat Allah Ta'ala melaporkan, dan naik saksi sekalian mereka itu malaikat dengan amal yang saleh yang mukhlis semata-mata bagi Allah. Jadi saksi. Berhemat malaikatnya membackup bahasa kita lah. Sampai malaikat seperti itu di hadapan Allah. Tapi apa jar Allah Ta'ala? Maka sabda Nabi SAW, maka firman Allah Ta'ala tabaraka wa ta'ala bagi mereka itu malaikat, adalah kamu sekalian memeliharakan atas amal hambaku, dan adalah aku yang menilik atas barang yang di dalam hatinya aku. Jalla Ta'ala yang tahu. Kenapa jadi aku tahu? Karena mula hatinya tuh aku Jalla Ta'ala. Kayak apa aku harus kada tahu? Aku tahu. Nang tuang ulah hatinya tuh aku, jadi nang apa aja dalam hatinya aku tuh pasti tahu. Karena apa? Ilmuku tuh sudah ada di awaknya, CCTV itu ada di awaknya sudah. Ilmu itu ya kalau nang berapa tuh ilmu itu kudrat iradat ilmu, kudrat iradat ilmu nang ketiga itu CCTV Allah Ta'ala di awak kita nih. Karena kalau bakulin kita apa aja di awak kita itu sudah tahu Allah Ta'ala. Sifatnya di andaknya sudah di awak kita. Kayak bagi anak kan. Hendak berucap aja kita tahu sudah Allah Ta'ala. Alat Allah Ta'ala sudah lengkap di awak kita. Dan adalah aku menilik atas barang yang di dalam hatinya, bahwasanya tiada ia berkehendak akan daku Jalla Ta'ala dengan amalnya itu, dan berkehendak ia akan yang lain daripada aku. Maka atasnya laknatku ya Allah Ta'ala. Dilaknat Allah Ta'ala tadi hamba deh. Maka berkata malaikat nang tukang bawanya atasnya nang hamba nang bahamate, laknatmu dan laknat kami jar malaikat. Laknatmu ya Allah dan laknat kami sekalian. Maka pada ketika itu melaknat akan dia si hamba nang beramal tadi oleh 7 petala langit dan sekalian yang di dalamnya. Nah, itu akibatnya. Nah, ini hikmahnya kita beramal. Mulai yang pertama gibah lah sampai seterusnya. Ada ujub, ada ria dan sebagainya tadi. Itu yang kita perhatikan beramal. Bagaimana kita melatih karena Allah. Nang dikatakan itu lebih ada karena rahmat Allah, taufik Allah dan kurnia Allah, 3 macam itu aja. Qala Mu'adz, maka berkata Mu'adz, "Faqultu ya Rasulullah,
Ini kan karena Nabi bercerita di hadapan Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Wa ana Mu'azun jar Mu'adz kaifali bin najati wal khalas. Bagaimana aku jar Mu'adz bisa selamat dan bisa ikhlas? Qala Rasulullah iktadibi wa in kana fi amalika taksirun. Ya Mu'adz, hafiz ala lisanika minal waqi'ati fi ikhwanika min hamlatil Qur'an. Wahmil junubaka alaika wala tuhammilha alaihim wala tuzakki nafsaka bizammihim wala tarfa nafsaka alaihim wala tudkhil amalad dunya fi amalil akhirah wala tatakabbar fi majlisika likai yahzaran nasu min su'i khuluqika wala tunaji rajulan wa indaka akhar wala tata'azzam 'alan nas fayanqati'u indaka khairud dunya wala tumazzikin nasa bilisanik payumazzikaka kilabun nar yaumal qiyamah binnar. Nah, ini nasihat Rasulullah kepada Mu'adz. Karena Mu'adz tadi kan mengaku, kayak apa aku jadi Mu'adz? Aku ini kan Mu'adz, bagaimana aku bisa selamat dan ikhlas? Ya, ini nasihat Rasulullah. Ikuti aku jar Sayyidin. Walaupun ibadah hikam itu sedikit. Nah, jadi ibadah kita itu biar sedikit tapi bujur. Artinya kata Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu, maka aku berkata, ya Rasulullah, engkau Rasulullah dan aku Mu'adz. Kada baparakan, aku ini hamba sampian Rasul ya Rasulullah. Betapa bagiku lepas daripada sifat kejahatan itu, dan betapa bagiku suci daripadanya. Kada kau aku jadi Mu'adz. Maka Rasulullah menjawab, bersabda Rasulullah SAW, ikuti ulihmu akan daku ya Rasulullah. Dan jikalau ada pada amalmu itu taksir sekalipun. Arti taksir itu apa? Bebaya ada sembahyang 5 waktu aja peribahasanya tuh nah. Tapi bujur niatnya, bujur hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ini ada hadis sahabatnya bertakon, karena kita sampai ya, ada hadis nang kisah nang taksir nih. Jar sahabat, aku cuman puasa Ramadan. Nang lain kada pernah puasa, nang sunat tuh kada pernah puasa kok. Aku cuman sembahyang 5 waktu, nang sunat kada pernah juga. Bayar sedekah kada ada juga, duitnya kada ada. Nang lainnya. Di mana andaknya aku jadang sahabat tuh aku mati di mana andaknya? Tatawa Rasulullah. Ada kalau. Tapi kada di sini andaknya, di juz keempat. Ya Rasulullah kan masuk surga aja, tapi harus dijaga 6 macam. Cuma ini kada kau dituruti lah, kada kau dituruti. Itu sahabat itu. Ikuti ulihmu akan daku, dan jikalau ada pada amalmu itu taksir sekalipun. Hai Mu'adz, peliharakan ulihmu daripada jatuh mengupat di dalam saudaramu. Ini yang pertama tadi inilah. Bacaan kita pertama itu mengupat kalau gibah. Nah, itu jangan dijaga. Jadi kita ini selamatkan lisan kita kepada manusia. Hablum minallah, hablum minas, 2 macam itu aja. Selesai kita. Jaga lisan kita. Hai Mu'adz, peliharakan ulihmu daripada jatuh mengupat di dalam saudaramu, pada orang yang menanggung Al-Quran, yakni orang yang mengamalkan hukum di dalam Al-Quran. Jangan disambati mereka. Walaupun mereka terjerumus, tergelincir, jangan disambati. Karena manusia selain daripada Rasulullah yang dijamin, para wali pun bisa tergelincir. Nah itu, jadi kita kada boleh menyambat orang. Kita pun punya penyakit, masing-masing aja kita menjaga. Dan tanggungkan olehmu akan dosamu itu atasmu, dan jangan engkau tanggungkan dosamu itu atas mereka itu. Dan jangan engkau sucikan akan dirimu dengan sebab mencela akan mereka itu. Dan jangan engkau angkat dirimu atas mereka itu. Dan jangan engkau masukkan amal dunia itu di dalam amal akhirat.
Ini beramalnya akhirat tapi dunia tujuannya. Nah. Dan jangan engkau membesarkan dirimu di dalam majelismu itu supaya ditakuti oleh manusia. Nah, daripada kejahatan perangaimu. Dan jangan engkau berbisik-bisik akan seseorang laki-laki padahal padamu itu ada orang lain. Dan jangan engkau takzimkan dirimu itu atas manusia, maka putuslah daripadamu kebajikan dunia. Dan jangan engkau carik akan manusia dengan lidahmu, maka mencarik akan dikau oleh anjing-anjing neraka di dalam hari kiamat, di dalam api neraka nanti. Nah, ya, lisan kita ini beratlah. Nah, jadi lisan kita ini yang paling besar dampaknya, dan paling besar juga dampak pahalanya. Summa qara'a qaulallahi ta'ala wan nasyitati nashta hal tadri man hunna ya Mu'az qultu ma hunna bi abi anta wa ummi ya Rasulullah qala kilabun pinnar tanshatul lahma wal azma qultu bi abi wa anta wa ummi ya Rasulullah faman yutiku hajihil khisala wa man yanju minha qala ya Mu'az innahu la yasirun ala man yasarallahu ta'ala alaihi qala fama ra'aitu aksara tilawata lil Qur'an min Mu'ad lil hazari mimma fi hadzal hadis. Artinya maka membaca Nabi akan firman Allah Ta'ala surah apa nih nasyatnya An-Nazi'at kah? Wan nasyitati nashta. Adakah engkau ketahui apa maknanya itu hai Mu'az? Jar Rasulullah. Maka berkata aku jemaat, apa maknanya itu demi bapakku dan demi ibuku ya Rasulullah? Maka sabdanya, yaitu anjing-anjing di dalam neraka yang menggigit, ia akan daging dan tulang orang yang mengupat akan manusia. Jadi itu nama anjing lah. Wan nasyitati nashta. Disiapakan Allah sudah. Orang yang sempat bertobat, yang ketujuh menggunjing manusia. Maka aku berkata, demi bapakku engkau dan demi ibuku ya Rasulullah. Maka siapa yang kuasa menanggung akan perkara ini dan siapa yang lepas daripadanya ya Rasulullah. Maka sabda Rasulullah SAW, hai Mu'az, bahwasanya adalah yang demikian itu mudah atas orang yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala atasnya dengan taufik dan hidayah. Maka kata laki-laki yang meriwayatkan hadis ini, hadis Nabi SAW ini, maka tiada aku lihat seseorang yang terlebih banyak membaca Al-Quran daripada Mu'az ibnu Jabal, karena sangat ia takut daripada barang yang tersebut di dalam hadis ini. Itu ceritanya lah. Dan kata Sayyidina Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah, sampaikah? Sudah sampai itu. Coba sedikit lagi lah sebutin kita sampaikan. Nah, ini hadis ya Rasulullah, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kataballahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanatan. Barang siapa memintakan ampun bagi mukmin laki-laki dan perempuan, maka Allah menulis baginya bagi tiap-tiap mukmin laki-laki dan mukmin perempuan itu satu kebajikan. Jadi berapa kita mengucapkan itu, maka kita akan mendapatkan dari orang yang kita doakan tadi. Berapa juta orang yang kita doakan nih. Nah, kita akan mendapatkan itu. Maka kita membaca yang 11 kali lah. Kalau subuh 27 kali, kalau asar 70 kali. Jangan kali dibaca. Ini Rasulullah babar. Kita akan mendapatkan setiap yang kita doakan itu satu kebajikan. Maka berapa ribu juta yang kita ucapkan umat muslim di muka bumi ini. Nah, itulah barangkali yang terakhir amalan kita. Mudah-mudahan dengan kita selalu mengucapkan ini, kita mendapat anugerah dari Allah, mendapat taufik sehingga kita mudah mengamalkan amal ibadah. Nah, dan dalil ini juga dalam surah Muhammad ayat 19 lah, Al-Quran dalil ini di samping hadis. Mudah-mudahan apa yang kita baca malam hari ini
Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita, dan apa yang bacaan ini perintah maka kita berniat untuk mengamalkan, dan apa yang dilarang kita berniat untuk meninggalkan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa lahir batin kita, dosa kedua orang tua kita, dosa anak istri kita, dosa guru-guru kita, dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qur rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikasy syakirin, min ibadikas sabirin, min ibadikas sadiqin, min ibadikal wari'in, min ibadikal mutawaddi'in, min ibadikal khashi'in, min ibadikaz zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikas salihin, min ibadikal muttaqin bihaqqi hajal majlis birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka sayyidatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jismi wa sa'atan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa shahadatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa afwan fil hisab wa amanan min al-'adab wa naqiban min al-jannah wa rizqan nabiyyin karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. 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 استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. 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 استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات.
يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل 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 عليه وسلم اللهم صل على محمد رسول الله يا رب صل عليه وسلم حبيب الله تقبل الله منكم